Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu kita hari ini adalah Minggu Judika dengan topik keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 17. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
hari ini diambil dari kitab Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 3. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat hari ini dapat dibaca pada buku acara yang sudah tersedia. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, cerita tentang berita palsu atau hoax sudah sering kita dengar, dan bahkan kita sendiri kadangkala menjadi korban hoax tersebut. Dalam kehidupan gereja mula-mula juga berita palsu atau hoax sudah ada. Terbukti dengan begitu banyaknya rasul-rasul palsu yang menyampaikan suatu berita yang tidak benar dan bahkan berita yang menyesatkan, sehingga membuat jemaat mula-mula menjadi bingung dan khawatir tentang keberadaan mereka untuk mengikut Kristus. Petrus melihat suatu situasi bahwa awalnya tantangan dan penganiayaan datang dari luar jemaat itu sendiri atau dari masyarakat sekitar. Namun telah berubah bahwa serangan justru datang dari dalam jemaat itu sendiri oleh para guru-guru palsu yang mengancam landasan kebenaran kekristenan, yang mencoba menyeret mereka ke dalam kesesatan. Ajaran sesat tersebut adalah di mana pengajar-pengajar palsu mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Dan jika pun Dia datang, kedatangannya akan lambat. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Tentu ajaran ini membuat hati mereka menjadi bimbang, bercampur kecewa di dalam penantian akan kedatangannya kedua kali. Dan mereka beranggapan jika demikian adanya, maka sia-sialah ketekunan mereka di dalam memperjuangkan imannya. Dan itulah kebimbangan dan kekecewaan jemaat mula-mula yang dipengaruhi oleh berita palsu atau hoax dari pengajar-pengajar palsu.
Tentu dengan ajaran yang menyesatkan tersebut, maka Rasul Petrus menyuarakan kepada jemaat mula-mula agar semakin peka memahami firman Tuhan. Jemaat diingatkan untuk tetap bertumbuh dan tegak di dalam iman, dan juga agar tetap tekun mengejar pengenalan yang benar akan Kristus, supaya mereka dapat mengenali dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu tersebut, dan agar mereka dapat menolak tindakan yang berakal busuk dari para pengajar-pengajar palsu yang akan menyesatkan mereka. Artinya, di tengah-tengah pertumbuhan kekristenan saat itu, yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, Rasul Petrus mau mengajak dan mendorong orang percaya agar tetap mempertahankan kehidupan dan kesalehannya melalui pengenalan yang benar akan Kristus. Karena dengan cara demikianlah mereka akan dapat berdiri kokoh melawan penyesat dalam kehidupan rohaninya. Tentu di tengah-tengah pertumbuhan kekristenan saat ini, nats ini menjadi perenungan bagi kita Kristen masa kini. Tentu nats ini menjadi pendorong bagi kita untuk mempertahankan kehidupan dan kesalehan kita melalui pengenalan yang benar akan Kristus, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak jatuh ke dalam lembah kekelaman. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang mau kita renungkan dari nats ini. Yang pertama, kita diajak agar semakin mendewasakan iman. Iman tidak bertumbuh begitu saja. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kedewasaan iman terlihat jika peribadahan kita tidak kendor, meskipun tantangan dan masalah terhadap kita datang silih berganti, dan tetap memiliki komitmen bahwa hidup kita ini bukan milik kita, melainkan milik Kristus yang hidup di dalamnya. Tentu di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, yang sangat menggemparkan dunia melalui wabah virus yang mengglobal, yaitu COVID-19, tentu dibutuhkan iman yang dewasa untuk menghadapi situasi tersebut. Karena kita seolah-olah diperhadapkan kepada suatu peradaban baru. Kenapa dikatakan peradaban baru? Karena biasanya kita suka ngumpul, kita suka bersalaman jika bertemu dengan saudara-saudari kita, cipika-cipiki. Tiba-tiba kita dilarang dan diharuskan untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang biasanya kita beribadah di gereja setiap hari Minggu, pada saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Artinya dengan adanya pandemi COVID-19 sepertinya mematahkan budaya kita, mematahkan adat istiadat dan bahkan keagamaan kita. Tentu dengan kondisi yang kita alami saat ini,
dibutuhkan kedewasaan iman untuk menghadapinya, agar kita jangan terseret ke dalam ketakutan, kemarahan, kekhawatiran, tetapi agar kita hidup di dalam kewaspadaan dan penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau diajak untuk memiliki karakter anak-anak terang untuk menyempurnakan iman percaya kita. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap sesama, dan kasih terhadap orang lain adalah menjadi ciri dari karakter anak terang. Anak-anak terang dia harus memiliki perilaku yang baik untuk memperlengkapi imannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Anak-anak terang harus terus belajar dan belajar agar memiliki pengetahuan. Karena iman tanpa pengetahuan akan sia-sia. Anak-anak terang harus mampu menguasai dirinya agar jangan kebablasan dan jatuh ke dalam pencobaan. Anak-anak terang harus tekun agar terhindar dari kegagalan. Anak-anak terang harus hidup dalam kesalehan agar tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Dan anak-anak terang itu sesungguhnya hidupnya harus tulus. Anak-anak terang juga harus memiliki kasih, harus memiliki kebersamaan, memiliki tenggang rasa dalam kehidupan bersaudara. Tanpa kasih, iman akan sia-sia. Tentu di tengah-tengah berbagai pergumulan kita saat ini, di mana tekanan yang menakutkan kita melalui pandemi COVID-19, mari kita mendewasakan iman kita yang didasari kepada perilaku yang baik, kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Karena dengan demikian, maka kita akan dapat memahami rencana Tuhan dalam hidup kita di situasi yang kita hadapi saat ini. Imanlah yang kita perlihatkan, dan iman itu harus didasari oleh berbagai-bagai penopang, di mana iman itu ibarat sebuah bangunan yang ditopang oleh kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada sesama, kasih kepada setiap orang. Dengan iman yang dewasa kita dapat lebih waspada dan memakai pengetahuan kita dan ketekunan kita untuk menghadapinya, agar kita tidak ceroboh, agar kita tidak terbuai dan rasa takut selalu menaungi kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya pernah mendengar cerita tentang seorang pendeta dari salah satu gereja House of the Lord Jesus, yaitu pendeta Mark Randall,
yang memahami Injil Markus dengan pemahaman yang berbeda dari orang-orang lain, yaitu tentang Injil Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dia memahami dan mengimani bahwa apabila orang Kristen memegang ular, berbisa, atau minum racun, jika tidak mengalami kecelakaan, berarti imannya sesuai dengan standar Yesus. Dan justru sebaliknya, jika mereka celaka, maka imannya diragukan. Dan suatu ketika salah satu dari pendeta House of the Lord Jesus menguji imannya dengan membawa ular berbisa ke podium saat berkhotbah dalam suatu ibadah. Naasnya, ular berbisa tersebut menggigit dan sang pengkhotbahnya mati. Tentu dia memiliki iman, tetapi di dalam imannya tidak ada kewaspadaan, sehingga seharusnya dia tidak mati digigit oleh ular, tetapi karena pengujian imannya, dia menjadi celaka oleh iman yang tidak dewasa. Dari berita tersebut, hendaknya kita harus berhikmat, waspada, dan tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tentu COVID-19 juga membuat kita semakin khawatir, takut, dan bahkan marah, dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, nats ini mengingatkan kita jangan terjerumus dengan pemahaman-pemahaman Alkitabiah yang sangat menyesatkan. Tetapi kita diajar untuk mempersiapkan iman kita dengan kewaspadaan. Mempersiapkan iman kita hanya dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena hidup mati kita hanya ada di tangan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita memiliki kewaspadaan, memiliki ketekunan, memiliki kerendahan diri, dan lainnya. Karena dengan itulah iman dapat berdiri kokoh. Iman tanpa dibumbui hal-hal tersebut tadi, maka iman kita akan sia-sia. Tetapi iman yang didasari oleh ketekunan, kewaspadaan, kebajikan, dan kasih, maka iman kita akan teruji dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu situasi ini sangat menyedihkan bagi kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, marilah kita semakin waspada dan menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Terberkatilah saudara-saudara yang beribadah di rumah dan dimanapun sekarang melakukan ibadahnya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang menyegarkan kehidupan kami saat ini di situasi yang sangat sulit. Dengan firman-Mu ini kami semakin semangat dan dapat berdiri kokoh dan mengandalkan kuasa-Mu untuk melawan virus yang sedang berkembang saat ini. Dan saat ini juga kami mau mendoakan seluruh pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan menyertai mereka secara khusus untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Berkati juga para medis yang sedang berjuang
melawan virus ini. Sertai seluruh keluarganya dan sertai mereka di dalam tugasnya. Berkati juga ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang saat ini yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya, atau dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak, dewasa, dan seluruh orang tua di dalam aktivitas hidupnya. Tuhan juga menyertainya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan seluruh program-program dari gereja-Mu yang saat ini sedang tertunda. Tapi kami yakin ini adalah rencana-Mu. Kiranya di dalam seluruh program dapat kami lakukan dengan mengandalkan kuasa-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa wabah ini akan Tuhan pulihkan kembali. Dan kondisi kami akan dapat pulih seperti semula. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa, agar kami semakin layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.